Ya, jadi memang posisi kami di daerah ini serba sulit gitu ya, maju kena, mundur kena, karena terutama di Kota Bogor sendiri, walaupun merupakan kota yang kecil dengan 6 kecamatan dan hanya 68 kelurahan, tren kenaikan baik yang positif, kemudian PDP maupun ODP cukup tinggi. Per hari ini yang positif corona itu ada 41 orang, kemudian yang PDP ada 78 orang, serta yang ODP ada 786 orang. Dari angka itu yang sudah meninggal ada 25. Jadi yang positif ada 7 orang, sementara yang PDP dan hasilnya sampai sekarang belum diketahui apakah positif atau tidak, itu 18 orang. Dengan angka-angka yang sudah muncul tersebut, tentu mau tidak mau harus ada kecepatan dalam hal pembuatan kebijakan maupun implementasi yang ada. Awalnya kita berharap bahwa dengan pertama kali kita membentuk gugus tugas, kemudian membuat SOP, memetakan sumber daya, baik human resources maupun medical resources, dan lain sebagainya, lalu menetapkan status kejadian luar biasa, sehingga anggaran BTT bisa kita alihkan semuanya full untuk penanganan COVID-19, dan berbagai hal lain kebijakan termasuk social distancing dan physical distancing. Satu hal yang kemudian kita rasakan berat adalah ketika saat kita mau mengambil kebijakan karantina wilayah, ini terbentur atas otoritas yang dimiliki, bahwa penetapan karantina wilayah itu berada di pemerintahan pusat. Nah, dengan hal-hal inilah saya kira sebenarnya yang kami hadapi di daerah ini adalah kita ingin satu ketegasan sebenarnya dari pemerintah pusat maunya apa gitu. Ketegasan di sini penting karena jangan sampai kemudian ketika masalah ini sudah serius, kita petakan secara holistik, komprehensif, sudah kita putuskan karena tidak tegas, maju mundur, hari ini ngambil keputusan A, besoknya B, ini membingungkan daerah. Apalagi kemudian Kota Bogor adalah wilayah periperi dari DKI Jakarta, dan kita memahami bersama bahwa Jabodetabek ini adalah epicentrum COVID-19 di Indonesia. Ya harusnya pendekatannya bukan pendekatan yang biasa. Kami mungkin dengan adanya Perpu nomor 20 tahun 2020 memandang ada beberapa hal yang memang bisa dioptimalkan, tapi hanya dalam konteks penganggaran. Nah, ketika bicara penganggaran, anggaran di daerah sekuat apa sih gitu. Sementara di sisi yang lain kita perlu juga membuat semacam mitigasi terkait dampak ekonomi. Jadi mau tidak mau harusnya panglima terdepan hari ini adalah pemerintah pusat, dan itu ada di pundak Presiden Republik Indonesia sekarang. Ketika kemudian dari hari ke hari kejelasan terkait kebijakan ini tidak begitu tegas, antara apa faktor ekonomi, apakah faktor keselamatan masyarakat, apakah faktor sosial budaya atau faktor politik yang dipilih, kita juga kebingungan di bawah. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah kita ya menyesuaikan apa yang kita bisa, apa yang kita punya kewenangan, apa yang kita miliki, dan apa sumber daya yang sudah kita siapkan untuk lakukan apa yang kita bisa. Untungnya kebetulan di Kota Bogor ini jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sangat kompak, baik dari pemerintah kota, kemudian DPRD, Kajari, kemudian Dandim, Polresta, dan lain sebagainya. Coba kalau misalnya tidak kompak, saya khawatir angka-angka ini akan semakin bertambah dengan cukup tinggi begitu. Jadi, tanpa kehadiran wali kota tetap jalan ya Bogor ya? Iya, jadi memang ada satu kehilangan betul ya ketika Pak Wali Kota, yaitu Kang Bima Arya, dinyatakan positif, dan ini merupakan kasus positif pertama di Kota Bogor. Jadi kasus positif pertama di Kota Bogor langsung kena ke Wali Kota. Dan jujur saja secara psikologis tentu juga berefek ke jajaran pimpinan daerah. Baik para kepala SKPD maupun juga Forkopimda yang selama ini berinteraksi dengan Pak Wali juga sangat kaget saat itu, tapi ya bagaimanapun harus segera diambil keputusan. Maka kita pun juga rapat Forkopimda pertama ya diliputi dengan rasa kecemasan ya, dengan adanya
penularan yang sangat cepat, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita lalui, dan Pak Wakil Wali Kota juga bisa menjalankan peran untuk mengambil berbagai kebijakan strategis, karena kebetulan disupport betul sama Forkopimda, berbagai keputusan kita ambil bersama, termasuk masalah penutupan berbagai tempat keramaian dan berbagai kebijakan strategis lain. Memang yang menjadi masalah adalah ketika di klaster dinas kesehatan ini menjadi klaster tersendiri yang terjangkit COVID-19 ini. Jadi sampai saat ini kita ada beberapa yang tadinya PLT ini juga posisinya PDP, kemudian beberapa kabid juga positif, beberapa kepala subbidang juga positif. Jadi ini cukup membuat kaki-kaki kita dalam konteks implementasi berbagai protokol yang kita sepakati menjadi agak lambat karena masalah-masalah tadi. Jadi bukan cuma satu ya di dinas kesehatan ya, beberapa orang. Bukan. Jadi setelah Pak almarhum Dr. Budi meninggal dan dipastikan positif corona, kemudian kita lakukan rapid test dan ada beberapa yang positif di sana. Ya saya sebut aja angka misalkan 4 orang ya, dan kemudian kemarin bertambah juga 1 orang, dan otomatis PDP-nya juga bertambah dan ODP-nya juga bertambah. Ini apalagi yang kemudian menjadi PDP ini adalah level-level middle management, middle decision maker, jadi ini juga agak berpengaruh juga. Akhirnya kemarin dengan SK Pak Wakil Wali Kota ditetapkan PLT Kepala Dinas Kesehatan yang baru, yang ini sebenarnya juga merangkap dari Kepala BPKAD Kota Bogor. Jadi ya ini ujian lah buat Kota Bogor, tapi saya yakin dengan seluruh gotong royong yang kita lakukan, teman-teman semua juga support, masyarakat juga luar biasa supportnya, kita bisa melalui ini bersama. Cuman yang kami sayangkan itu tadi, tentang ketegasan, kejelasan dari kebijakan pemerintah pusat ini seperti apa. Jangan biarkan daerah kemudian menangani dan menyelesaikannya dengan resource-nya sendiri, kewenangannya sendiri, yang saya kira tentu dengan kewenangan yang terbatas ini tidak akan maksimal.